Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Endang Widayaceh yang pada kesempatan ini membahas materi teks anekdot kelas 10 fase E. Yang dibahas adalah kebahasaan yang digunakan di dalam teks anekdot. Kebahasaan teks anekdot yang pertama terdapat pertanyaan retoris. Apakah kalian pernah mendapatkan pertanyaan yang sudah jelas jawabannya? Itulah yang dinamakan pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris bisa dijawab oleh penanya itu sendiri. Pertanyaan ini diberikan untuk menyindir, memberi nasihat, dukungan, atau pesan terhadap orang lain secara halus. Nah, ini ada 3 contoh pertanyaan retoris. Siapa yang tidak ingin bahagia? Menurutmu, kamu tak pernah berdosa? Apakah setiap orang berhak berbuat baik? Ini adalah 3 contoh pertanyaan retoris. Yang pertanyaan retoris ini tidak memerlukan jawaban karena yang bertanya dan yang diberi pertanyaan sudah tahu jawabannya. Kebahasaan yang kedua terdapat majas sindiran. Majas sindiran merupakan kelompok majas yang mengungkapkan maksud atau gagasan dengan cara menyindir. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesan dan makna kata terhadap pembaca. Majas sindiran ini ada 3. Yang pertama ironi, sinisme, dan sarkasme. Kita bahas majas ironi terlebih dahulu. Majas ironi adalah gaya bahasa yang melukiskan suatu maksud dengan mengatakan kebalikan dari keadaan yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk menyindir. Contoh, harga kedelai murah sekali sampai pabrik tahu dan tempe tutup karenanya. Ini adalah sindiran yang disampaikan kebalikannya. Ya. Harga kedelai murah sampai pabriknya tutup. Ini adalah sindiran yang dikatakan sebaliknya. Kemudian majas yang kedua yaitu majas sinisme. Ini adalah gaya bahasa berupa ejekan atau sindiran menggunakan kata-kata kasar yang disampaikan secara langsung. Contohnya, untuk apa punya banyak uang jika makan saja harus diatur timbangannya? Biar sewa, yang penting keren. Berikutnya adalah majas yang ketiga atau C, yaitu majas sarkasme. Majas sarkasme ini merupakan gaya sindiran yang paling keras di antara 3 majas sindiran yang sudah kita bahas tadi. Majas sarkasme ini menggunakan kata-kata yang kasar. Contoh, sudah tahu tidak punya uang, masih saja ingin pergi liburan. Jangan mimpi. Dari ketiga majas di atas, majas ironi, sinisme, dan sarkasme yang lebih diterima untuk digunakan dalam teks anekdot itu adalah majas ironi dan sinisme. Hal tersebut terjadi karena kritik sosial yang disampaikan di dalam teks anekdot adalah sifatnya santun. Kemudian kebahasaan yang ketiga terdapat kata kerja material. Teks anekdot ini banyak menggunakan kata kerja material, yaitu kata yang menunjukkan suatu aktivitas. Hal ini terkait dengan tindakan para tokohnya dan alur yang membentuk rangkaian peristiwa ataupun kegiatan. Jadi ini kata kerja yang menunjukkan aktivitas. Jadi
aktivitasnya ini dapat diindrai, dapat dilihat begitu. Contohnya, tak kala melintasi jembatan kecil itu, tiba-tiba orang yang suku Kruet melihat seekor ikan lele di antara bekas orang Samokureet. Karena kaget, dia langsung berteriak, "Itu!" Kemudian anak suku Aceh langsung melompat ke dalam kolam bekas orang mencari ikan tersebut. Ini adalah kata kerja material yang digunakan. Melintasi jembatan kecil itu. Ini adalah kata kerja material, yaitu kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang bisa dilihat, bisa diindrai. Melihat seekor ikan. Dia langsung berteriak. Anak suku Aceh langsung melompat ke dalam kolam. Itu adalah contoh-contoh kata kerja material. Itu tadi kebahasaan yang digunakan di dalam teks anekdot. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.